Karena itu besar harapan kami, biarpun dari kabupaten, biarpun provinsi, biarpun pusat, tolong Pak perhatikan daerah kami ini. Kenapa? Dengan kalau kita biarkan sejarah ini akan hilang, bahkan anak cucu kami nanti tidak kenal dengan yang namanya pasar modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di Sigidai 99 Channel. Konten YouTube untuk penelusuran sejarah yang ada di Kabupaten Batanghari secara khususnya maupun di Provinsi Jambi secara umumnya. Sekarang saya berada di tangga benteng benteng Belanda yang ada di Kelurahan Pasar Muara Tembesi. Pasar Muara Tembesi ini pemirsa syarat dengan sejarah, syarat dengan peninggalan sejarah. Akan tetapi sejarah yang ini terabaikan begitu saja, terbiarkan begitu saja. Dan mungkin 10 tahun yang akan mendatang, Pasar Muara Tembesi ini akan lenyap karena tidak dilestarikan sama sekali. Apalagi sekarang tempat bersejarah ini terancam habis terkikis oleh abrasi dari sungai Batanghari. Banyak sekali peninggalan sejarah ini pemirsa yang perlu Anda ketahui dan kita ingatkan kembali, kita tayangkan kembali karena sudah banyak media-media media cetak, media online, media elektronik maupun youtuber yang memposting tentang sejarah Pasar Muara Tembesi ini. Itu di Sigidai 99 Channel. Kita ingatkan kembali kepada masyarakat dan kita ingatkan kembali kepada pemerintah daerah Kabupaten Batanghari maupun Provinsi Jambi maupun pemerintahan pusat. Tolong buka mata. Tolong selamatkan sejarah yang ada di Pasar Muara Tembesi ini. Di sini pernah terjadi perang memperjuangkan kemerdekaan RI yang dinamakan dengan Perang Raja Batu pada tahun 1916. Ada banyak pejuang-pejuang kita yang merebut kemerdekaan ini dengan bergelimang darah dan juga kehilangan nyawa. Dan pada tahun 1949, di Pasar Muara Tembesi adalah tempat penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia. Yang mana dulu Presiden RI, Dr. Muhammad Hatta, datang dan menginap di sini. Dari pihak TNI itu diwakili oleh Kolonel Abun Jani. Bagaimana sejarah tersebut, pemirsa? Nanti Anda bisa melihat tayangannya di Sigidai 99 Channel. Jangan lupa pemirsa agar konten kami ini bisa berkembang penelusuran sejarah yang berikutnya. Oke.
untuk lurah Pasar Moroto Besi ya. Dan di samping saya Pak Lurah Gitong, Bapak Zainal Kabri SAG, dan di samping kanan saya Bapak mantan lurah ya, itu Bapak Yarno. Saya mau bertanya dengan Pak Lurah. Pak Lurah, kita tahu bahwa Pasar Moroto Besi ini adalah merupakan pusat sejarah yang ada di Kecamatan Moroto Besi ya. Ya, betul. Dulu pada 1910 ya, ini ada peperangan dasar antara pejuang-pejuang Indonesia orang pertama kali dengan Belanda yang dinamakan Perang Rati Batu atau Perang Serikat Dagang ya. Ya. Banyak korban dan jatuhan segala macam. Nah, kita barang tentu kita yang Belanda di sini, menduduki Belanda di sini, ya, setelah kita merdeka, setelah kita kedaulatan, banyak sekali aset-aset Belanda yang ada di sini, yang sampai sekarang Pak Lurah, kalau dapat dikatakan itu kalau untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat pemerintahan yang ada itu sudah tahun-tahun ya. Dan seakan-akan Pasar Moroto Besi ini ya, itu sejarah yang terbiarkan itu saja. Nah sekarang apa keinginan Pak Lurah ya, kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah Kabupaten Batanghari maupun Provinsi Jambi ini baru-baru nih Ya. ya. Apakah Pasar Moroto Besi ini sebagai pusat sejarah itu akan dibiarkan begitu saja sehingga nanti anak-anak kita nggak tahu sama sekali? Gimana Pak Lurah, kira-kira Pak Lurah? Kalau ini kami khususnya untuk pemerintah kelurahan itu sangat menyayangkan sekali dengan adanya terbengkalaian daripada peninggalan sejarah ini, dan kami juga istilahnya mengharap kepada harapan kami kepada masyarakat, apalagi bapak-bapak yang ada pemerintah yang tertinggi dapat memperhatikan peninggalan sejarah yang ada di kelurahan ini, karena kalau kami lah yang memelihara itu kami tak sanggup dengan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Jadi itulah harapan besar bagi kami supaya jangan hilang sejarah kita ini, karena dengan beransur-ansur kalau kita biarin itu akan hilang, akan punah, apalagi dengan adanya abrasi sungai, kemudian gedung-gedung yang tidak dipelihara, busuk, itu ada sebagian itu gedung kedaulatan itu baru karena dikenal gedung kedaulatan yang berada di simpang yang ada tugu, ada tugu kedaulatan, maka disebut gedung kedaulatan. Menurut sejarah disitulah penyerahan kedaulatan dulu Pak Bung Hatta dan Bung Jani, penyerahan kedaulatan Indonesia. Waktu itu dia dari Sumatera Barat langsung mampir ke Moroto Besi. Makanya dibilang itu gedung kedaulatan. Pada asalnya itu adalah kantor Opas. Kalau Opas Belanda. Kalau kita kalau Opas itu kantor polisi lah begitu. Nah, kalau menurut sejarah, karena saya putra asli Moroto Besi, lahir di Moroto Besi asli. Itu tempat kelahiran saya di Simpang 3 itu. Nah, itu saya lahir di situ. Kalau masih kecil-kecil masih ingat saya. Sebenarnya Moroto Besi ini kelurahan Pasar Moroto Besi lengkap semua. Sebenarnya. Daripada pengadilan ada, rumah sakit ada, pos ada, nah, pengadilan, penjara itu semuanya ada Pak. Itu dulu gedungnya. Polresnya ada juga, kepolisian ada juga, bahkan ada yang mungkin Bapak mungkin sudah melihat itu peninggalan rumah Demang. Rumah Demang, bahkan bioskop, rumah Marco, kemudian SMP itu Losmen itu tempat penginapan. Nah kalau sekarang kita ini hotel gitu
kan kalau dulu Losmen. Kemudian di samping bioskop itu kan sekolah Cina nama sekolah Cina. Nah, sekolah Cina. Kemudian di belakang SMP, di belakang Losmen itu dulunya kalau masa saya kecil itu SD 36. Itu pada dasar itu adalah SR waktu zaman dulu. Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Sekarang dia FTSN ya. Nah, sekarang masih SMP. SMP. Nah, oleh karena itu besar harapan kami, biarpun dari kabupaten, biarpun provinsi, biarpun pusat, tolong Pak perhatikan daerah kami ini. Kenapa? Dengan kalau kita biarkan sejarah ini akan hilang, bahkan anak cucu kami nanti tidak kenal dengan yang namanya Pasar Muara Tembesi atau Kecamatan Muara Tembesi ini. Itulah harapan kami, Pak. Jadi minta dukungan. Kenapa? Kami apalah dayo kami pihak kelurahan cuma bisa untuk melihat, kemudian bisa untuk mengajukan, kami berbuat tidak bisa apa-apa karena keterbatasan daripada anggaran kami kelurahan, Pak. Bahkan kami jangankan kami mau membangun pemeliharaan pun kami keterbatasan hal seperti itu. Terima kasih, Pak. Itulah yang harapan kami dengan pemerintah. Biarpun sekali lagi biarpun dari kabupaten, provinsi, pusat, tolong Pak perhatiannya. Kemudian yang jadi harapan kami juga yang kedua yaitu masalah turap, Pak. Kenapa? Kalau turap itu tidak diperbaiki, bahkan gedung yang ada sejarah kita akan turun semuanya, Pak. Tergiris oleh itu. Ya. Itulah yang penahan daripada itu tanah tersebut supaya gedung-gedung kita ini tetap utuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah ya. Mudah-mudahan ya pemerintah kita nonton ini buka mata, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah RI, buka mata bagaimana menyelamatkan aset sejarah yang ada di Pasar Muara Tembesi ini, ya kan? Pemirsa, Pasar Muara Tembesi adalah tempat penyerangan kedaulatan Belanda pada Indonesia pada tahun 1949, yang mana Wakil Presiden RI yang pertama Dr. Muhammad Hatta menyambangi tempat, ya, serta Kolonel Agun Jani. Mudah-mudahan Pak Lurah, pemerintah cepat tanggap, apalagi sekarang pemerintah Kabupaten Batanghari sudah baru dan mempunyai arah baru ya, dan arah baru itu tempat-tempat sejarah yang ada di Batanghari khusus bersama di sini bisa terselamatkan juga. Dan juga kepada pemerintah Provinsi Jambi ya, tolong perhatikan kami, jangan dibiarkan saja ya, sejarah ini tidak hilang dan bisa diwarisi kepada anak dan cucu kita nanti. Terima kasih Pak Lurah. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Sedikit tayangan dari kami Sekinjaya 99 Channel untuk mengingat bahwa Pasar Muara Tembesi adalah merupakan sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari hidup dan kehidupan yang ada di bumi Batanghari ini. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat peduli dan menghargai sejarah itu sendiri. Sampai jumpa lagi pemirsa dengan saya Ade Ambone di Sekinjaya 99 Channel berikutnya.
Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.